Oke, sekarang kita udah masuk seri ketiga dari pembahasan Top Fuel Dragster. Di mana di video sebelumnya kita udah membahas seputar bodi, ban, sasis, dan juga bagian supercharger. Lalu dilanjut lagi tentang pembahasan seputar sistem perkatupan sampai bentuk silinder headnya di part kedua. Dan di video kali ini kita akan membahas tentang sistem pelumasan dan juga sistem kelistrikannya. Nah, kenapa di sini kita bahas juga sistem pelumasan? Karena teman-teman juga bisa rasain sendiri. Dan juga kendaraan tua atau yang baru rilis sekalipun, kalau baru diservis, ganti oli dan lain-lain pasti langsung kerasa perubahan yang signifikan. Pasti kendaraan bakalan jauh lebih kerasa enak. Dan ini berlaku sebaliknya juga dong. Kalau oli sampai telat ganti, maka ucapkanlah wassalam ke motor atau mesin mobil kita. Maka dari itu, oli juga termasuk part yang paling penting bagi semua mesin, termasuk Top Fuel Dragster ini, tanpa pengecualian. Haha. Sambil reminding nih, barangkali teman-teman ada yang lupa ganti oli. Oke, lanjut. Untuk sistem pelumasan, kayaknya pembahasan kita nggak akan panjang-panjang amat, dimana pada Top Fuel Dragster menggunakan sistem pelumasan berjenis wet sump. Untuk teman-teman yang belum tahu, sistem pelumasan itu ada dua tipe, yaitu wet dan juga dry sump. Yang biasanya nih, dua tipe pelumasan ini juga menjadi pembeda atau jati diri antara mesin muscle car dan juga mesin-mesin dari pabrikan Eropa dan Jepang. Muscle car itu biasanya pakainya wet sump, sedangkan Eropa dan Jepang pakainya dry sump. Masuk ke part-partnya, part utama dari sistem pelumasan ini adalah pompa oli bertipe eksternal. Yang artinya pompa oli ini bakalan berada di luar mesin, berbeda dengan mesin-mesin pada umumnya. Yang tentunya, alat ini menjadi jantung utama dari mesin. Karena tanpa adanya alat ini, maka jelas oli nggak akan mengalir ibarat jantung di badan kita. Lalu biasanya ada filter olinya juga. Lalu lanjut part ketiga, wadah dari oli tersebut atau yang dikenal dengan sebutan carter. Oke, tambahan, bisa kita lihat carter tersebut juga punya ukuran yang bisa dibilang besar banget. Nah, pada carter tersebut sanggup menampung oli sebanyak 11,3 liter dengan tingkat kekentalan 70W. Ini tergolong kental banget sih dibandingkan dengan mobil atau motor saat ini, yang dimana ada di kisaran 0,30W sampai dengan 1040W. Kayaknya bakal menarik nih kalau kita bahas lebih dalam tentang oli. Jadi jika kalian tertarik, kalian bisa tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah, kita bahas atau enggak. Kita lanjut lagi. Tapi sebagai catatan, nantinya oli 70W ini juga akan tercampur dengan nitromethane saat mesin dipacu yang akan menurunkan viskositasnya menjadi jauh lebih encer. Begitu. Lanjut lagi part selanjutnya, ada pipa oli, selang, dan lain-lain sebagai media dalam penyaluran oli tersebut ke bagian-bagian yang krusial. Yang artinya moving part ini bakalan mengalami gesekan dan juga benturan yang cukup intens. Sekarang kita lanjut ke sistem kerjanya. Untuk sistem kerjanya seperti yang sempat kita singgung sebelumnya, pada mesin Top Fuel Dragster itu pakai yang namanya sistem pelumasan wet sump. Wet sump ini bekerja berawal dari pompa oli yang berputar dan menghisap oli dari carter, yang dimana oli ini akan disuplai ke beberapa arah. Yang pertama ke dalam mesin untuk melumasi camshaft, dan area-area lainnya melalui oil passageways. Dan sebagian lagi akan difilter sebelum akhirnya disuplai menuju piston dan area lainnya yang rentan dengan gesekan seperti piston, stang piston, crankshaft, dan juga komponen-komponen cylinder head. Pokoknya semua moving part yang bergerak dan juga bantalan-bantalannya. Dan pada cylinder head di sini kita akan ketemu nih dengan bagian yang unik dari sistem pelumasan ini, yaitu sistem turunnya oli dari bagian cylinder head menuju carter. Tahu dari mana turunnya? Dari beberapa lubang besar di area sini. Awalnya sih kita juga sempat bingung sampai ngabisin waktu berjam-jam mandangin semua foto mesin Top Fuel Dragster yang kita punya. Sampai akhirnya kita simpulkan dan yakin kalau ini adalah saluran oli. Karena kita juga awalnya sempat mikir, masa lubang-lubang besar gini cuma difungsikan buat saluran oli turun doang? Tapi begitulah kenyataannya. Dimana saat mesin bergerak dan cipratan oli pada bagian silinder head sangat banyak, sebagian cipratan oli akan turun menuju lubang di tengah crankcase. Tepatnya di bagian ini nih. Alasannya karena kalau nggak dilumasi di daerah sini, maka bagian lifter akan aus yang ujung-ujungnya akan mengganggu performa mesin dari mesin Top Fuel Dragster ini.
Hal ini juga diperkuat dengan adanya lubang-lubang kecil pada tengah-tengah crankshaft ini, yang menjadi indikasi bahwa memang bagian tengah crankcase ini jelas sudah didesain sebagai saluran turunnya oli menuju camshaft lalu menuju crankshaft sebelum akhirnya balik lagi turun ke bagian carter. Oke, kurang lebih seperti itulah sistem pelumasan dari mesin top fuel dragster. Sedangkan untuk keunggulan sistem wet sump ini, jika kita bandingkan dengan dry sump, adalah sistem yang sangat-sangat simpel. Yang artinya bisa kita simpulkan, ada penekanan biaya produksi. Dan tentunya dengan arti kata simple, tergolong lebih ringan secara bobot dan juga requirement daya jika dibandingkan dengan sistem oli dry sump, yang lagi-lagi memiliki makna akselerasi. Dan kita rasa cukup untuk bagian pelumasan. Kalau ada yang kurang langsung aja tulis di kolom komentar di bawah. Ya nggak perlu ragu-ragu, tulis aja sebanyak-banyaknya. Sekarang kita lanjut ke bagian kelistrikan. Untuk sistem kelistrikan, pada top fuel dragster ini dibekali dengan 2 buah koil dengan ukuran yang sangat-sangat besar. Yang tentunya bukan cuma besar aja, doi juga punya tenaga yang siap dipakai untuk ngelas pagar rumah kalian atau bodi mobil yang keropos. Karena daya yang dihasilkan ada di kisaran 88 ampere dan 50.000 volt untuk kedua koil tersebut. Yang artinya setiap koil akan menghasilkan 44 ampere dengan 50.000 volt. 44 ampere, gede nggak tuh? Bener-bener setara dengan mesin las listrik. Dan buat yang masih bingung, kira-kira 50.000 volt itu gede nggak sih? Untuk teman-teman yang pernah pegang colokan listrik, kurang lebih itu adalah 200 volt. Kalau yang pernah sampai kejang-kejang kena cipratan busi motor, itu ada di kisaran 12.000 volt. Atau yang racing sekalian, itu baru ada di 20.000 volt. Jadi nggak usah dicoba-coba dan nggak usah ditanya ya kan. Bisa kita simpulkan kalau 50.000 volt itu benar-benar besar. Apalagi dengan 44 ampere setiap koilnya. Dan balik lagi harus diingat, ada 2 koil yang siap mensuplai listrik tersebut. Lanjut, daya listrik ini akan dialirkan melalui kabel-kabel tebal secara terpisah menuju 2 spark plug di setiap silindernya. Kenapa harus dialirkan terpisah dan kenapa harus pakai 2 spark plug? Hal ini bertujuan untuk meminimalisir kegagalan atau malfunction pada setiap proses pembakaran. Di mana satu kali saja kegagalan dalam proses ledak, maka ini akan menjadi malapetaka dalam kompetisi drag race NHRA karena ada satu momen di mana mesin tidak menghasilkan daya. Dan kalau kita mundur ingat-ingat lagi ke pembahasan di part kedua, itu jugalah alasan lain mengapa top fuel engine ini pakai OHV dan chamber Hemi engine. Karena perhitungannya, daripada mempermudah udara masuk dan menambahkan jumlah katup untuk meningkatkan horsepower yang jelas-jelas sekarang aja udah sangat-sangat besar, akan lebih baik dan lebih bijak kalau bahan bakar yang masuk tersebut bisa diproses dengan sangat-sangat sempurna oleh komponen kelistrikannya tentunya. Itulah alasan mengapa top fuel dragster ini pakai 2 spark plug dan juga 2 coil serta sistem katup OHV dan sistem chamber Hemi engine. Oh iya, untuk teman-teman yang sering merhatiin, di bagian atas kepala busi pasti ada yang lihat cover mopar yang bikin tampilan mesin ini cakep dan rapi. Fakta uniknya, tujuan utama dari cover ini selain untuk manajemen kabel dan mempercantik tampilan, adalah sebagai pelindung dari spark plug yang bisa saja kapanpun terlepas dari cylinder headnya, yang dimana bisa kita bayangkan kalau sampai meledak, kecepatan melesatnya itu bisa kayak apa dan seberbahaya apa. Oleh karena itu, cover mopar ini juga dibuat dengan material khusus, bukan bahan plastik yang ada di mesin-mesin umumnya, apalagi kendaraan massal, melainkan bahan titanium khusus yang didesain khusus sebagai media anti peluru atau bulletproof yang bertujuan menahan spark plug atau busi yang terlepas dan bisa saja melesat dan membahayakan keselamatan orang lain. Oke, itu dia yang bisa kita berikan di video kali ini. Jika di antara kawan-kawan ada yang ingin bertanya, memberikan kritik dan juga saran, gak perlu ragu untuk tulis di kolom komentar di bawah. Sempurnakan konten ini dengan masukan yang bermanfaat. Kita lanjut lagi pembahasan tentang sistem pembakaran di part selanjutnya. Berdiskusilah seramai-ramainya. Saya Muhammad Karim undur diri, see you in the next video and thanks for watching.